Halo, selamat datang sahabat MP, selamat datang kembali di MPcom channel tutorial belajar komputer untuk pemula. Di video tutorial kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasan mengenal bagian-bagian komputer bagian kedua ya, lanjutan dari bagian yang pertama yang sudah saya upload duluan ya. Nah, bagi sahabat MP yang masih belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini, klik like ya, komen dan share video ini ke teman-teman sahabat MP semua. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan saja pembahasan kita kali ini. Ya, pada tutorial kedua mengenal bagian-bagian komputer kali ini kita akan belajar mengenai port atau konektor atau sambungan pada komputer dan laptop. Ya, setidaknya ada 5 port yang akan kita pelajari karena kelima port ini biasa atau sering digunakan ya. Yang pertama adalah port VGA ya, atau kartu grafis, graphic card ya, atau video card ya, sama ya. Kemudian port yang kedua adalah audio eksternal. Yang ketiga adalah port SD card atau kartu memori eksternal. Dan yang keempat adalah port LAN atau jaringan berbasis kabel ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas port USB, Universal Serial Bus. Ya, jadi pada tutorial kali ini saya juga akan membagikan tips kepada sahabat MP semua. Bagaimana caranya supaya flash disk dan hard disk eksternal kita bisa lebih awet, ya, tidak gampang rusak. Ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, simak terus video ini dari awal sampai akhir supaya sahabat MP semua bisa memahami dan bisa menjalankan tips-tipsnya dengan baik. Oke, kita melanjutkan. Kita akan bahas terlebih dahulu port yang pertama, yaitu port VGA atau kartu grafis atau video card ya. Nah, untuk port VGA ini, untuk port VGA ini pada komputer atau laptop yang ada sekarang, yang ada pada saat ini, itu ada 2 macam ya yang masih digunakan, yaitu VGA standar ya, VGA standar ya, tentunya seperti ini yang dilingkari merah di sini ya, VGA standar 15 pin ya. Jadi di sini ada lubang-lubang kecil yang berjumlah 15 ya. Yang ini nanti dihubungkan dengan kabel VGA yang ujungnya mempunyai 15 pin atau 15 jarum. Nanti akan dicolokkan di sini. Ya. Ini VGA standar. Yang kedua adalah VGA HDMI. Ya. Tentunya seperti ini yang dilingkari birunya. Seperti yang diperhatikan. Seperti ini, dan biasanya ada tulisan HDMI pada atas, bagian atas port atau bagian samping ya. Ini sama ya, port VGA ya. Fungsinya apa? Fungsi port VGA ya, untuk komputer desktop atau komputer biasa, fungsi utamanya adalah menghubungkan antara CPU dan monitor ya. Jadi supaya ada tampilan di monitor ya menggunakan port ini ya. Tapi sahabat MP juga bisa menggunakan
port VGA pada komputer desktop untuk memperlihatkan tampilan pada proyektor. Ya, jadi bisa digunakan untuk proyektor juga ya. Jadi sahabat MP tinggal mengkoneksikan port yang ada di komputer desktop dengan port yang ada pada proyektor. Nah, untuk port pada laptop ya, pada laptop karena monitor sudah menjadi satu ya dengan mesin laptop, jadi keberadaan port VGA pada laptop ini digunakan untuk mengkoneksikan ya, untuk menghubungkan antara laptop dengan proyektor ataupun juga monitor eksternal. Jadi kalau sahabat MP ingin menampilkan tampilan layar laptop ke monitor eksternal ya, monitor seperti ini, sahabat MP bisa menggunakan port VGA ya. Begitu juga bisa dikoneksikan ke proyektor ya, dengan menyambungkan atau mengkonekkan kabel VGA tadi dengan port VGA yang ada pada proyektor. Jadi itu ya fungsi dari port VGA. Nah, untuk pengaturan tampilan pada proyektor, di video yang dahulu saya sudah menunjukkan bagaimana caranya kita bisa mengatur tampilan proyektor dengan lebih mudah ya, menggunakan kombinasi tombol tertentu pada keyboard ya, sehingga kita bisa langsung cepat mengkoneksikan ataupun juga mematikan tampilan laptop ke proyektor ya. Nah, itu ya jadi fungsi dari port VGA ya. Nah, untuk yang kedua kita akan mengenal port audio eksternal ya. Port audio eksternal fungsinya apa? Fungsi port audio itu untuk menghubungkan komputer atau laptop kita dengan speaker, headphone, dan juga mikrofon eksternal ya. Jadi kalau sahabat MP merasa bahwa speaker pada laptop yang dimiliki sahabat MP kurang mantap suaranya ya, atau mungkin juga mikrofonnya kurang sensitif ya, suaranya kecil. Nah, sahabat MP bisa menggunakan port audio ini untuk menyambungkan dengan speaker ataupun juga headphone maupun mikrofon ya eksternal ya, sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih jelas dan lebih mantap ya. Nah, pada komputer desktop atau komputer biasa, port audio biasanya terdiri dari 3 konektor ya, 3 port di sini ya, yang warna hijau, warna merah muda atau pink, dan juga warna biru. Nah, masing-masing port di sini ada simbol atau icon ya, di bawah port itu yang menjelaskan fungsi dari port tersebut. Seperti misalnya di sini, di gambar di sini, kalau sahabat MP perhatikan di sini warna hijau ada icon atau gambar headphone ya. Nah, ini menunjukkan bahwa konektor ini atau port ini berfungsi untuk suara ya, mengeluarkan suara atau ya mengeluarkan suara dari speaker atau headphone eksternal ya. Jadi fungsinya agar suara yang dihasilkan ya, itu dihasilkan dari speaker atau headphone eksternal ya. Jadi itu mengkoneksikan atau menghubungkannya melalui port ini ya. Sedangkan pada yang warna pink atau merah muda ini dengan logo atau gambar atau icon
mic ini, port tempat mic eksternal bisa kita tancapkan atau kita konekkan. Kalau yang warna biru ini adalah untuk memasukkan suara ya dari perangkat eksternal ke dalam laptop atau komputer kita. Ini jangan dipakai, ini jangan digunakan. Nah, untuk laptop, port audio eksternalnya hanya terdiri dari dua macam, yaitu port speaker dan port untuk mikrofon. Jadi sahabat MP perhatikan di sini ya, hanya ada dua konektor atau port. Nah, untuk beberapa laptop yang baru, port atau konektornya ada yang berisi dua seperti ini, ada yang hanya berisi satu konektor atau satu port, jadi hanya satu lubang saja. Nah, itu adalah konektor atau port audio eksternal multifungsi. Ya, jadi port itu bisa digunakan untuk speaker, bisa untuk mikrofon juga bisa. Jadi sahabat MP tidak perlu bingung. Jadi kalau membeli laptop, jika mendapati port audionya hanya satu port, itu berarti bahwa port itu multifungsi. Oke, itu port yang kedua, port audio. Sekarang yang ketiga kita akan bahas mengenai port SD card atau kartu memori. Ya. Seperti tampak pada gambar ya, sahabat MP perhatikan di sini. Port SD card atau kartu memori ya, bentuknya seperti ini. Ini kemudian cara pemasangannya seperti ini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mengakses kartu memori agar terhubung dengan laptop kita yang kita gunakan. Ya. Jadi kalau sahabat MP memiliki kartu memori seperti ini, ya, bisa untuk data atau mengcopy data dari laptop, ya, bisa digunakan untuk menyimpan data ataupun juga untuk copy data dari laptop. Nah, ini fungsi dari port SD card atau kartu memori. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan kepada port yang keempat, yaitu port LAN atau port jaringan berbasis kabel. Nah, pada laptop atau komputer yang kita gunakan, port LAN bentuknya seperti ini, seperti gambar yang dilingkari merah ini, bentuknya seperti ini, dan biasanya di samping port ini ada gambar atau ada logo monitornya, ada tiga semacam monitor ya. Ini memasukkan jaringan komputer. Kalau ada logo seperti ini, berarti ini adalah port LAN. Nah, dia tersambung pada kabel LAN seperti ini di gambarnya sebelah kanan. Sahabat kami perhatikan kabel LAN yang digunakan seperti ini. Biasanya standarnya adalah kabel RJ45 yang digunakan. Ya, jadi keuntungannya kalau menggunakan sistem jaringan yang menggunakan kabel seperti ini, ya. Ini koneksi jaringannya kan lebih stabil, ya, tidak putus-putus. Cuma kekurangannya ya tidak bisa mobile, ya. Karena kalau menggunakan LAN atau jaringan berbasis kabel, komputer atau laptop itu tidak bisa dipindah kemana-mana. Berbeda kalau LAN atau jaringan yang digunakan menggunakan sinyal atau menggunakan wifi, ya. Itu bisa melebihi mobile ya, bisa kemana-mana asal tidak jauh dari titik akses dari jaringan, maka laptop atau komputer itu akan bisa terhubung terus. Jadi itu fungsi dari port LAN atau jaringan berbasis kabel. Oke, cukup jelas. Nanti kita lanjutkan. Yang terakhir adalah port USB atau Universal Serial Bus. Nah, port USB ini yang saya bahas di sini adalah port USB yang masih digunakan untuk saat ini, yaitu port USB 2 versi 2 dan port
port USB versi 3. Nah, biasanya secara fisik itu ditandai dengan warna yang berbeda ya. Misalnya di gambar ini, yang di lingkaran merah ini adalah port USB versi 2. Dia umumnya ditandai dengan warna hitam. Sedangkan USB 3 pada umumnya ditandai dengan port yang berwarna biru. Ya. Apa fungsinya? Fungsi dari port USB adalah untuk mengkoneksikan atau menghubungkan semua perangkat eksternal yang memiliki port USB. Misalnya smartphone, kamera digital, flash disk, hard eksternal, keyboard, mouse, ya, joystick, main game itu juga. Jika dia portnya USB, ya bisa kita pasang pada komputer atau laptop kita. Nah, untuk port USB ini, apa perbedaan antara versi 2 dengan versi 3? Ya, coba sahabat perhatikan di sini. Kenapa ada perbedaan antara versi 2 dan versi 3? Jadi sebenarnya perbedaannya hanya pada masalah kecepatan dalam membaca dan memproses serta mentransfer data. Jadi setiap versi dari port USB itu selalu mewakili kecepatan yang berbeda ya. Dari USB 1, USB 2 sampai USB 3 yang sekarang itu memiliki kecepatan membaca data dan memproses data yang berbeda. Yang terbaru yang versi 3 jelas ya lebih cepatnya. Cuma masalahnya di sini apakah perangkat yang menggunakan port USB 2 tidak bisa dimasukkan ke port USB 3? Jawabannya bisa ya. Jadi jika kita punya flash disk atau perangkat lain yang masih menggunakan port USB 2, itu bisa kita gunakan untuk atau kita masukkan kepada port USB 3 ya. Cuma di sini, nah di sini saya akan bagikan tipsnya ya. Tips agar flash disk atau hard disk eksternal lebih awet. Nah, sehubungan dengan yang pembahasan terakhir tadi ya, tips yang pertama, biasakan menggunakan port USB yang sama dengan perangkat yang kita gunakan. Apa maksudnya? Artinya gini sahabat MP, kalau sahabat MP punya flash disk yang portnya USB 2, alangkah baiknya atau lebih amannya tancapkan itu pada laptop dengan port USB yang sama. Kalau USB 2 ya masukkan pada USB 2. Kalau USB 3 ya masukkan pada USB 3. Kenapa? Khusus untuk flash disk dan hard disk eksternal ini sangat berpengaruh pada proses pembacaan data dan transfer datanya. Sekarang secara logika coba sahabat MV pikirkan begini. Perbedaan versi 2 tadi dan versi 3 jelasnya pada kecepatan membaca data maupun memtransfer data. Kalau flash disk dengan USB port 2 yang kecepatannya lebih rendah dibanding port USB 3, kita tancapkan ke port USB 3, ya jelas bisa kebaca, bisa kebaca ya, tetap bisa kebaca. Tetapi karena proses perbedaan kecepatan tadi ini lama-kelamaan akan menyebabkan flash disk kita rusak ya. Bisa jadi tidak terdetek, tidak terbaca dan sebagainya ya. Memang tidak akan terpengaruh pada saat itu, tapi lama-kelamaan ini akan berpengaruh pada keawetan dari flash disk maupun hard disk kita ya. Itu tips yang pertama dan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi memang nggak berpengaruh secara langsung, tapi jika terus dilakukan itu akan merusak flash disk kita ataupun hard disk eksternal kita. Tips yang kedua adalah selalu biasakan menggunakan prosedur save remove hardware ketika akan mencabut flash disk atau hard disk eksternal kita. Jangan langsung cabut saja
Ya, ini kebiasaan dari beberapa orang. Jika sudah pasang flash disk atau ke hard disk eksternal ke laptop atau komputer, selesai menggunakan langsung cabut saja. Nah, mungkin sahabat MP ada yang belum tahu ya bagaimana prosedur save remote hardware ini dilakukan. Saya akan tunjukkan saja ya. Saya akan pasang flash disk. Ya, flash disk sudah terpasang ya. Nah, sudah loading ya, ini di start. Nah, ya. Nah, pada toolbar itu muncul ikon USB seperti ini. Jika muncul seperti itu, sahabat MP tinggal klik kanan atau klik kiri, sama aja ya, klik kanan atau kiri ya. Tapi jika tidak muncul ikon seperti ini, sahabat MP tinggal klik tanda panah kecil di sebelah sana. Nah, dia akan ada di sini. Ya. Ini sahabat MP tinggal klik saja, klik kanan boleh, klik kiri boleh, bebas ya. Klik sampai muncul seperti ini. Tulisan eject cache memory. Cache memory ini nama flash disk saya ya. Dari Toshiba ya. Eject. Ya. Artinya melepas ya, eject ya. Kalau kita klik ini, kita tinggal klik ini aja, eject flash disk kita ya, klik seperti ini. Nah, kemudian akan muncul pesan seperti ini, save to remove hardware ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ada tulisan save remove hardware ya. Nah, terus ada di situ, di bawahnya ada keterangan tadi, device can now ya. Now artinya sekarang dapat ya, dilepas ya. Can now remove artinya bisa dilepaskan atau boleh dilepaskan. Can now dapat dilepaskan atau boleh dilepaskan. Jadi kalau ada sudah muncul pesan seperti itu, berarti flash disk akan aman dicabut. Dan di sini hilang ya ikonnya ya, ikon flash disk tadi ya. Di sini sahabat yang diperhatikan udah nggak ada ya. Ini berarti aman dicabut. Kita bisa langsung cabut flash disknya. Tapi jika kita sudah lakukan langkah tersebut, tapi flash disk ternyata ada keterangan cannot, cannot artinya tidak dapat, cannot remove, tidak dapat dicabut. Nah, kalau muncul pesan seperti itu, berarti flash disk jangan dicabut dulu ya, sahabat MP. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya flash disk itu masih diakses oleh aplikasi atau program yang sedang kita gunakan. Misalnya tadi Windows Explorer ya, misalnya, apakah masih terbuka, Windows Explorer-nya masih jalan atau tidak, atau Microsoft Word atau program-program yang lain, apakah masih mengakses flash disk itu. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menutup aplikasi-aplikasi yang mengakses atau sedang membaca flash disk tadi ya, di close semua. Setelah di close, sahabat MP lakukan refresh memori seperti ini. Setelah di close, di refresh sampai 3 atau 4 kali refresh ini. Nah, kalau sudah di refresh 4 kali, lakukan prosedur yang sama seperti tadi, klik kanan atau klik kiri, kemudian cek flash disknya. Nah, biasanya seperti itu berhasil. Tetapi andaikan misalnya tetap tidak berhasil ya, tetap ada pesan cannot ya, tidak dapat dilepas, langkah terakhir yang bisa sahabat MP lakukan adalah kita shutdown komputer itu ya. Kita matikan komputernya dengan cara shutdown. Komputer atau laptop kita gunakan, kita shutdown. Tapi perlu diingat, sebelum melakukan proses shutdown, sahabat MP perlu memastikan agar pekerjaan, misalnya tadi habis ketik atau habis melakukan pekerjaan yang lain, harus pastikan sudah di save ya, sudah disimpan ya, filenya aman disimpan, baru lakukan proses shutdown. Jangan sampai lupa, karena kalau sahabat MP lupa, berarti filenya nanti akan, file atau pekerjaan sahabat MP bisa kacau nanti ya, karena belum tersimpan ya.
Jadi pastikan file yang sedang kita kerjakan atau data yang sedang kita kerjakan sudah kita save, kita simpan, baru lakukan proses shutdown. Nah, ketika proses shutdown sudah dilakukan, komputer atau laptop mati, otomatis sudah tidak ada lagi aliran listrik pada flash disk atau hard disk eksternal, ya. Nah, saat itulah kita bisa mencabut dengan aman, ya. Nah, itu dari 2 langkah itu ya Sobat MP. Kalau salah langkah yang pertama tidak berhasil, lakukan langkah yang kedua tadi. Saya sudah praktekkan itu selama bertahun-tahun, ya. Dan saya punya flash disk, saya beli dulu kalau nggak salah tahun 2007. Nah, ukurannya masih kecil cukup, tapi pada masa itu ya cukup lumayan ya. Ada ukurannya cuma 2 GB ya, 2 GB. Tapi sampai hari ini sudah, jadi sudah hampir 14 tahun ya, 14 tahun sampai hari ini flash disk itu masih bisa digunakan dengan lancar, ya. Mau copy data, mau transfer data, mau diformat sampai berapa kali, tetap aman dipakai, masih bisa dipakai sampai hari ini, ya. Nah, jadi itu tips yang kedua ya. Nah, tips yang ketiga, sebelum menancapkan flash disk atau hard disk eksternal ke laptop, pastikan posisi port dan flash disk sesuai. Ya, apa maksudnya? Maksudnya ini. Nah, kalau sahabat MP perhatikan, pada setiap port USB di sini, dalam satu kotak ini ya, itu ada ruang yang terisi plat seperti ini hitam, dan ruang yang kosong. Nah, di bawahnya ini ruang yang kosong. Nah, flash disk atau perangkat eksternal apapun yang kita mau tancapkan ke laptop itu juga sama seperti ini. Ada ruang terisi plat seperti ini, ada yang kosong. Nah, pastikan kalau posisi yang plat di atas, yang kosong di bawah, berarti port flash disk atau perangkat eksternal yang kita mau tancapkan ke sini berarti harus yang bagian atasnya yang kosong, bagian bawahnya yang terisi plat, ya. Jadi kebalikan dari ini, ya. Ini memang sepele, tapi banyak yang mengabaikan hal ini. Saya juga beberapa kali ya terima pasien yang laptopnya rusak, ya, port USB-nya karena mengabaikan masalah ini. Ya, jadi ketika kita menancapkan flash disk atau hard disk eksternal atau perangkat apapun, ketika posisinya tidak pas, ya, dan kita tidak segera cek, tapi kita paksain terus, akhirnya port USB itu akan jebol, ya, akan rusak, ya. Beberapa kasus saya pernah mengatasi kerusakan itu sampai hancur itu ya, jadi sampai pada lepas itu dudukan dari port USB-nya gitu ya. Itu hanya gara-gara tidak mau repot sedikit melihat posisi portnya apakah kebalik atau tidak gitu. Jadi biasakan ya sahabat MP, jadi sebelum kita tancapkan flash disk, lihat dulu posisinya, pastikan posisinya sudah sesuai, baru tancapkan flash disknya, ya. Langkah simple tapi ini akan menyelamatkan flash disk atau hard disk eksternal sahabat MP semua, ya. Nah, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, biasakan sewaktu mengedit data, ya, jadi mengedit data yang ada di flash disk atau di hard disk eksternal, copy terlebih dahulu data itu ke laptop, ya. Kemudian edit data itu dari laptop. Jika sudah selesai, copy atau simpan data itu kembali ke flash disk atau ke hard disk eksternal. Jadi intinya flash disk atau hard disk eksternal yang kita gunakan ini hanya sebagai media penyimpan saja, bukan untuk mengedit langsung. Ribet, memang ribet, ya. Tapi itu membuat flash disk dan hard disk eksternal sahabat MP akan lebih awet, ya. Kenapa? Karena pada waktu
kita langsung edit dari flash disk atau dari eksternal, bisa, memang bisa, bisa, tapi ini membuat kinerja flash disk atau hard disk eksternal kita jadi lebih berat ya. Jadi lebih berat itu ya. Jadi dengan menjadikan flash disk atau hard disk eksternal hanya sebagai media penyimpan saja, ini akan lebih awet nanti ya. Apalagi jika sahabat MP yang punya laptop sahabat MP mungkin baterainya udah drop ya, udah nggak bisa bertahan lama, katakan 50%, 30% ya, sudah mati misalnya dalam kondisi drop. Ini sangat berbahaya kalau posisi hard disk atau flash disk eksternal kita masih tertancap, tiba-tiba listrik mati karena kita ngedit data dari flash disk atau dari hard disk eksternal ya, tiba-tiba listrik mati atau tiba-tiba baterai kita ngedrop. Nah, ini akan berakibat fatal pada flash disk ataupun hard disk eksternal kita, akan cepat rusak ya. Nah itu ya, jadi coba biasakan ribet tapi memang demi keamanan dari media hard disk eksternal maupun flash disk yang sahabat MP punyai. Bayangkan kalau flash itu atau hard disk eksternal itu adalah data yang sangat penting ya, data skripsi misalnya ya. Bayangkan kalau itu tiba-tiba rusak karena kita kurang hati-hati dalam menggunakannya. Nah, ini bisa jadi masalah besar ya. Jadi untuk menghindari hal seperti tadi ya, kita lakukan tips yang keempat ini. Yang kelima, jika ini tadi sudah ya, jika proses remote hardware tidak berjalan lancar ya, klik kanan layar desktop, klik refresh, lakukan sampai 2-3 kali, kemudian ulangi lagi proses remote hardware tersebut. Jika tetap tidak berhasil, shutdown laptop, matikan laptop, terus cabut flash disk atau hard disk eksternalnya ya. Jadi seperti perincian tadi sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi nggak berhasil, langkah pertama tadi tutup dulu ya, aplikasi-aplikasi yang sedang mengakses flash disk atau hard disk eksternal itu close dulu semua, kemudian refresh ya. Maksudnya dari tadi saya kasih contoh ya, refresh layar desktopnya sampai berapa kali, kemudian jika tetap tidak berhasil juga, matikan laptop, shutdown laptop. Jangan lupa sebelum shutdown data-data yang sedang dikerjakan harus bisa disimpan dulu. Ya, itulah tips yang bisa saya bagikan pada sahabat MP semua. Dan sekian pembahasan video tutorial mengenal bagian laptop maupun komputer part 2. Dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi sahabat MP semua. Jika ada pertanyaan atau juga mungkin tips-tips yang lain yang mungkin sahabat MP pernah alami ya, silakan berbagi, share di komentar di bawah ya. Dan juga jika ada saran dari sahabat MP juga supaya channel ini bisa berkembang, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini tutorial kita kali ini. Terima kasih atas perhatian sahabat MP semua. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.